Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Tambrau 2024. Nah, di segmen ini kami memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan pertanyaan satu sama lain dan juga memberikan tanggapan satu sama lain. Di segmen ini nanti kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 5 yang nanti juga akan diberikan tanggapan balik. Nah, pertanyaannya diberikan 30 detik Bapak. Kita akan mulai sesi ini, nanti juga paslon 5 akan mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Kita akan mulai langsung saja, paslon 1 berikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 5, silakan. Untuk calon bupati nomor urut 5, saya bawa perda pendidikan gratis ditetapkan 2016. Tadi Bapak bilang jadi bupati baru buat pendidikan gratis. Kenapa waktu jadi kepala dinas tidak bisik bupati supaya dilakukan pendidikan gratis? Tolong dijelaskan. Yang kedua, untuk wakil bupati. Bapak wakil pernah diangkat menjadi ketua tim pemekaran PUR. Mohon maaf Bapak, mohon maaf waktunya sudah habis. Sudah 30 detik berlalu dan berikutnya langsung saja paslon nomor urut 5 menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1. Waktu yang kami berikan adalah 2 menit. Silakan. Ya, mengenai pendidikan gratis ini sudah menjadi program dan rencana kerja kami untuk 5 tahun ke depan. Apabila masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami. Dan kami yakin bahwa itu akan dilakukan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan yang cukup dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung proses belajar mengajar, tetapi juga untuk membiayai semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pendidikan itu sendiri. Lanjutkan. Saya selaku Ketua Pemekaran Calon Kabupaten PUR, karena kami Kabupaten Tambrau itu sangat luas, sehingga untuk Kabupaten PUR kalau saya dengan calon Bupati Bapak Hans Parebo dipilih, maka saya akan berusaha untuk Kabupaten PUR, calon Kabupaten PUR akan dimekarkan. Dan program ini sudah masuk Jakarta dan tinggal tunggu kita jadi bupati saja diselesaikan. Jadi dokumen-dokumen sudah ada di Jakarta, hanya tunggu pemerintah pusat buka keran untuk pemekaran kabupaten. Kita akan berusaha untuk Kabupaten PUR akan terbentuk dalam waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu tahun depan kalau dibuka. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditambahkan Bapak? Masih ada sisa setengah menit? Sudah cukup? Baik, cukup. Itulah jawaban dari paslon nomor urut 5. Silakan diberikan tanggapan dari paslon nomor urut 1, waktunya 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Betul, pendidikan gratis. Perda ini berlaku 2016. Sampai jamnya Petrus Yuen bicara perda ini tidak dilaksanakan. Untuk pendidikan gratis di Tambrau. Suara Anies PY. Yang kedua, saya dengan Yohanes Syembra terpilih. Kami orang pertama yang menghargai perasaan saudara-saudara saya di wilayah Timur Tambrau. Kami sama-sama jalan sebagai Kabupaten Tambrau yang utuh berada di bingkai Provinsi Papua Barat Daya. Urusan pemekaran nanti urusan berikut, kapan-kapan. Tapi selagi Yohanes Petrus memimpin Tambrau, kami sama-sama jalan berbarengan 29 distrik, sama-sama jalan yang disebut Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat Daya. Yang berikut, saya secara pribadi menghargai wilayah timur waktu itu saya sebagai ketua sidang masyarakat adat Amberbaken Kebar Karon untuk wilayah sana bergabung ke Tambrau. Hari ini saya nyatakan tidak bisa buat kabupaten baru. Kita sama-sama jalan. Saya ketua DPRD memekarkan 16 distrik dengan inisiatif DPR tidak bisa dimekarkan. Toh sama-sama jalan dulu. Apalagi kampung-kampung. Terima kasih saudara-saudara mendengar suara ini, silakan lanjutkan. Paslon nomor 1 tadi sudah memberikan tanggapan, juga sudah memberikan pertanyaan. Sekarang giliran paslon nomor urut 1 yang
menjawab pertanyaan. Pertanyaannya dari paslon nomor urut 2. Nah silakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Silakan. Di Kabupaten Tambrau ini pengangguran agak tinggi, termasuk anak-anak putra daerah, sehingga kalau Bapak paslon berdua kalau jadi terpilih, apa yang dilaksanakan untuk mengatasi ini. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Baik silakan. Saat lagi. Nah ada 2 menit waktu untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan paslon nomor urut 2. Silakan Bapak. Kalau kami terpilih, kami akan menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan hanya di pemerintahan, tapi swasta pun kami siap untuk kami buka. Demikian. Yang berikut sebenarnya penanya tanya ke penanya sendiri. SK honorer 2019 sampai hari ini belum diserahkan. Berarti penganggur semakin banyak. Sebenarnya ini harus diserahkan, diangkat-angkat supaya kita bisa tahu sebenarnya penganggur itu berapa. Dari 2019 sampai hari ini sekarang terjadi demo di FEF. Ini penumpukan pengangguran. Sebenarnya penanya tanya penanya ini. Seperti itu. Itu solusinya. Soal lapangan pekerjaan kita berkewajiban menciptakan lapangan kerja sesuai dengan 3 zona wilayah Tambrau. Zona peternakan di Kebar, zona perkebunan di Yembun, zona kemaritiman di Sausapor dan pemerintahan di FEF. Ini dikelola dan dibangun akses sedemikian rupa baik sehingga ini akan jalan dan menyerap tenaga kerja dan disitulah mengurangi pengangguran. Dari 10 orang yang menganggur sudah mengurangi 4 orang, itu sudah termasuk syukur. Daripada sama sekali tidak ada upaya. Jadi saya titip pesan supaya penanya tanya penanya supaya segera honorer dan honor-honor lain semua diangkat sesuai dengan mekanisme yang ada. Supaya ini kita sulit bedakan honor yang sebenarnya, penganggur sebenarnya yang mana tidak. Ini bagaikan padi tumbuh di tengah halang-halang, sulit dibedakan. Maka harapan kami sesegera mungkin untuk honorer 2019 segera diurus statusnya. Kabupaten-kabupaten lain yang CPNS 2019 sudah naik pangkat. Sedangkan Tambrau ini belum terima SK-nya. Ya Tuhan berkatilah yang demikian. Baik, sudah cukup Bapak menjawab. Baik, langsung saja silakan diberikan tanggapan balasan paslon nomor 2. Ya baik, terima kasih. Paslon nomor 2 kita ini nomor 1 jawab seolah-olah kita ini bupati. Padahal kita sama-sama baru mau ikut kontestasi pemilu. Jadi ini pertanyaan yang jawabannya melenceng. Mari kita sama-sama mengarahkan generasi muda kita. Ada sektor-sektor lain yang bisa kita bangun di Tambrau untuk menyerap tenaga kerja sektor-sektor formal maupun non formal. Sehingga kita punya generasi-generasi muda yang putus sekolah yang bimbang ada di kampung sana. Mereka bisa terserap. Ada sektor perikanan yang juga connect terhadap adanya isu lingkungan di Tambrau. Ada sektor pariwisata. Sektor ini kita dorong sama-sama ketika jadi bupati. Sehingga mengatasi pengangguran yang ada di masyarakat Tambrau. Itu jawabannya. Terima kasih. Baik, sudah Bapak tidak akan ditambahkan lagi. Sudah cukup dari paslon nomor 2 memberikan tanggapan. Baik,